Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kamu dengan main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah nanti pada hari kiamat. Para pemirsa yang kami hormati, berbahagialah kita karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antaranya kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat 17 ayat 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad karramna bani adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa Allah telah memuliakan umat manusia. Kemudian mereka diangkut di darat dan di laut, dalam arti diberi kemampuan untuk bergerak di daratan dan di lautan, malah di angkasa. Kemudian diberi rezeki yang baik-baik bagi manusia itu, dan dilebihkan, diunggulkan dari makhluk lainnya karena manusia diberi akal untuk berpikir. Kemudian konstruksi tubuhnya juga atau posturnya juga lebih bagus dari makhluk lain, seperti diungkapkan dalam surat 95 ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kedudukan tinggi di dunia ini, yakni sebagai Khalifatullah, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat 2 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kedudukan yang tinggi dari makhluk-makhluk lainnya. Karena itu manusia diberi kewenangan untuk mengolah dunia ini, seperti diungkapkan oleh Allah dalam surat 11 ayat 61. Wa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Jadi Allah yang menciptakan manusia itu dari bumi ini, kemudian diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini, menjaga keamanannya, kesuburan tanah airnya dan sebagainya. Namun demikian, manusia itu suka dihinggapi oleh sifat-sifat yang negatif seperti sombong, takabur, fasik, munafik, dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah mengingatkan dengan 5 ujian yang pokok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diungkapkan dalam surat 2 ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat. Itu 5 ujian yang utama yang akan diberikan kepada manusia dan yang sekarang sedang dialami oleh kita, yakni rasa takut, rasa lapar atau kelaparan,
kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa karena banyak yang meninggal, kemudian kekurangan penghasilan. Itu ujian bagi seluruh umat manusia. Malah bagi orang yang beriman ada ujian khusus seperti diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 29 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia orang beriman mengira bahwa akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman tanpa ada ujian? Karena itu peristiwa yang sedang kita alami sekarang ini adalah ujian bagi kita yang harus kita tempuh. Orang yang akan melaksanakan ujian itu harus punya persiapan, harus punya rencana, harus punya program. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat 3 ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silahkan kamu berencana, tapi jangan lupa rencana Allah yang paling baik. Karena itu kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah mempunyai perencanaan yang hebat itu, berserah dirilah kepada Allah, sebab Allah akan senang kepada orang yang bertawakal. Diungkapkan oleh Allah dalam surat 3 ayat 159. Dan jaminannya bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selain disenangi oleh Allah juga dicukupkan segala keperluannya, termasuk keinginan kita untuk terhindar dari bahaya virus corona. Kata Allah dalam surat 65 ayat 2, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dicukupkan segala keperluannya. Insya Allah doa kita, keinginan kita dikabul, asal kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan dalam surat 14 ayat 7 kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, ditambah nikmat itu. Dan kalau kamu kufur, ingkar, azab Allah itu sangat pedih. Nah, ini baru diserang oleh corona saja kita sudah kacau balau. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam rangka kita berintikad, meneliti, mengoreksi keadaan diri kita, mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepadanya, dan kita selalu taat kepada Allah dan ittiba, mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa watun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.